Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Alda dengan NIM 2314011016, Fakultas Ilmu Komputer Teknik Informatika Universitas Indonesia Timur. Kali ini dalam tutorial Windows Server 2019, saya akan membahas tentang manajemen organisation unit dan manajemen grup. Oke, tentang organisation grup ada yang mau saya tambahkan sedikit tentang organisation group. Jadi begini, saya pakai Windows Server 2019 yang domain controller seperti video sebelumnya. Oke, di sini saya sudah buka Active Directory usernya and komputer. Kemarin kita buat yang namanya sales organization unit, namanya sales. Di dalamnya ada satu member, si Bambang Irawan, di mana si Bambang Irawan ini atau user apapun hanya bisa menempati satu organisation unit namanya sales. Di dalamnya namanya si Bambang Irawan, atau user apapun hanya bisa menempati satu organisation unit. Jika ada lebih dari satu, hanya bisa diisi oleh orang lain. Ibaratnya organisasi ini adalah bagian dari unit kerja di sebuah perusahaan. Contohnya si sales ini ada organik lain di dalam sales. Kita bisa bikin OU lagi. Sebenarnya caranya klik kanan di bagian sales, kemudian new, kemudian pilih organisation unit. Oke, di dalam sales ini ada unit kerja lain lagi, contohnya frontliner. Ini orang yang melakukan penjualan langsung ke customer. Klik OK. Jadi frontliner ini terus ada di dalam sales. Kita bisa bikin lagi tambahan yang baru, organisasi bagian keuangan, namanya yang berhubungan dengan keuangan. Transaction yang belum bagian transaction. Berarti di dalam sales ini ada dua OU, yakni frontliner dan transaction. Kita bisa isi di sini siapa saja orang-orang yang akan menempati. Contohnya di sini saya pilih si Iwan Sukman. Saya pilih, klik kanan, terus move ke sales. Di dalamnya ada frontliner. Klik kanan. Jadi dalam frontliner ini ada si Iwan. Di bagian transaction ada si ini. Jadi sekarang kita praktik membuat OU organisasi ini dilakukan oleh sistem administrator atau administratornya. Sebenarnya ini bisa dilakukan oleh orang lain atau karyawan lain selain bagian dari IT-nya. Bisa saja kita tunjuk satu orang yang dipercaya, misalnya bagian sales ini. Kan si Bambang ini misalnya kepala bagian sales atau orang tertentu yang dipercaya untuk di bagian sales. Nah, si Bambang ini dikasih tugas untuk memanage siapa-siapa saja orang yang ada di dalam sales. Nah, di dalam orang sales ini bisa memilih orang-orang yang bisa masuk ke bagian sales, siapa saja yang lebih cocok untuk melakukannya. Tapi it's okay. Misalnya contohnya, misalnya si Bambang ini bagian sales, dia orang ini dipercaya jadi bagian sales. Kita bisa kasih kuasa kepada si Bambang untuk manage. Caranya klik kanan sales, kemudian pilih delegate, control klik next and group. Terus kita pilih siapa usernya. Si Bambang ini tidak ada yang namanya si Bambang. Kemudian kita cek. Nah, si Bambang Irawan ini klik. Kemudian kita bisa tambahkan siapa lagi, bebas, siapa saja boleh kita. Kalau ini saya contohkan si Bambang saja. Kita klik next. Kita pilih tugasnya apa saja, dia punya wewenang apa saja. Si Bambang membuat, menghapus, dan
manage user akun atau cuman sekadar read all user information, cuma sekadar melihat-lihat saja. Membuat dan memanage grup, memodifikasi membership over group, manage group policy, dan berbagai macam tugas-tugas lainnya sesuai dengan job desk-nya. Si Bambang ini contohnya si Bambang ini tugasnya create, delete, dan manage group, mode group activity saja misalnya. Next, selesai si Bambang punya akses ke bagian sales. Oke, itu saja yang mau saya tambahkan mengenai organisasi unit. Jadi kita bikin OU di dalam OU, dan kita bisa kasih permission kepada salah satu user untuk memanage grup, kelompok kerja, begitu analoginya. Grup itu sebenarnya mirip sama dengan OU, mirip tapi tidak seperti OU. Kalau OU itu sebuah kelompok kerja di mana satu kelompok itu hanya bisa seseorang menempati satu kelompok saja, tidak bisa kelompok yang lain, tidak bisa ke bagian OU yang lain. Kalau di grup itu ibaratnya ekskul ya, ekskul di kampus ya, yang namanya kampus itu punya organisasi kemahasiswaan, ada pecinta alam, grup musik, terus ada grup apalagi ya, pokoknya organisasi kemahasiswaan macam-macam. Mungkin ada grup kesenian, terus ada grup yang berhubungan dengan apa macam-macam kesukaan mahasiswa ya, mungkin ada grup masak-masak, kalau ada suka masak kayak macam-macam. Nama mahasiswa lebih dari satu organisasi kemahasiswaan. Misalnya si Budi kuliah di kampus Budi, ikut Mapala, tapi si Budi juga anggota grup kesenian, tidak ada masalah, boleh saja selama tidak mengganggu kegiatan kuliah. Analoginya grup itu seperti itulah. Jadi satu grup bisa berisi banyak user, dan satu user bisa menempati banyak grup. Intinya seperti itu. Oke, grup punya type grup ada dua. Pertama distributor dan kedua security. Bedanya apa tugasnya? Kalau distributor grup yang distribution group yang sifatnya distributor itu hanya bisa bertugas untuk membuat daftar email, daftar distribusi email. Misalnya di sebuah perusahaan ada grup namanya grup tenis meja, ada grup tenis meja buat karyawan yang sedang tenis, ayo gabung ke tenis meja. Nah, di grup ini ada mailing listnya, jadi ada alamat email sendiri, dan alamat emailnya setiap kali broadcast kirim email bisa mendistribusikan ke semua anggota di grup tersebut. Si grup tenis meja tersebut jadi namanya email list distribution yang hanya bisa mengirim email. Lalu ada grup type lain namanya security. Nah, security ini adalah sebuah grup yang punya level yang lebih tinggi. Dia bisa mengubah permission dari masing-masing user dan bisa mengirim email juga dan mendistribusikan email. Sama seperti tipe distribution ini, cuman tambahnya dia bisa mengubah permission. Jadi mengubah permission user itu tertentu untuk mereset atau mengizinkan untuk mengubah sistem. Selain itu, security group ini juga bisa berbagai research, bisa berbagai sharing file. Jadi kalau misalnya ada sebuah grup namanya grup finance, ini bisa mengakses folder tertentu di sharing, di mana folder itu hanya bisa diakses oleh grup finance. Nanti grup finance, sharing file atau folder menggunakan grup itu ada namanya group type. Ya, group type, distribution dan security-nya. Oke, group source. Jadi yang namanya grup itu punya scope,
punya ruang lingkup di dalam sebuah organisasi. Pertama, universal. Kedua, global. Ketiga, domain lokal. Bedanya apa? Kalau universal group, universal itu bisa diakses oleh semua secara global. Di sini contohnya ada sebuah perusahaan namanya a.com domain, dan a.com ini dan ba.com, lalu ada domain lagi yang ikut bergabung namanya b.com. B.com ini terhubung dengan a.com, jadi ada dua domain di satu forest universal. Artinya grup ini bisa diakses di satu forest utama, sekalipun dia berbeda domain, bisa diakses di A, bisa diakses di B. Itu namanya universal global. Bedanya kalau global hanya bisa diakses di satu domain tertentu saja, di a.com. Nah, ini dia satu forest tapi dia satu domain cuman di A saja, dan juga .com. Ini namanya global. Lalu kalau domain lokal ini di satu domain lokal saja, contohnya di double.com atau di b.a.com. Jadi dia hanya bisa diakses di lokal saja, yang namanya grup domain lokal. Oke, 3 grup skop ini harus dipahami supaya tidak tumpang tindih pemahamannya. Jadi kita tahu penempatan grup itu di mana ada universal global dan domain lokal. Oke, sekarang kita praktik membuat grup. Caranya di server domain. Ketik tools, kemudian pilih Active Directory, user and computer. Oke, sekarang sudah terbuka. Kita lihat di bagian user ini ada beberapa karyawan. Ini ada beberapa karyawan, dimulai dari si Faisal, Rahman, Rini, Riza, Rudi, Yani. Begitu juga di bagian sales ada Iwan dan Rati. Oke, ini ada beberapa karyawan. Sekarang kita buat sebuah grup. Untuk membuat sebuah grup, kita pilih dulu grupnya mau ditaruh di mana, mau di sukasuka.com atau di dalam user ini. Tidak boleh juga di bagian sales. Nah, contohnya di bagian user, caranya kita klik di sini. Ini icon yang ini grup, atau kita klik kanan di sini, pilih new, kemudian pilih grup. Oke, nah grup lain, nama grupnya misalnya grup sepeda. Jadi karyawan yang ada suka sepedaan, misalnya sekarang kita pilih grupnya, mau domain lokal, global atau universal. Karena ini untuk satu perusahaan, misalnya kita mau bikin grup untuk satu perusahaan, pilih saja global. Grup type-nya security atau distributor, karena ini cuma sebuah organisasi buat senang saja, having fun. Jadi kita pilih security, pilih distributor. Jadi fungsi dari grup ini kita menyebarkan berita ke teman-teman lewat email. Biasanya kita klik oke. Nah, jadi di grup sepedaan ini untuk mengisi orang-orang siapa saja di dalam sini yang kita masukkan dengan dua cara. Pertama, dengan cara masuk ke sepedaan ini, caranya double klik, kemudian member, ada member, mau tambahkan siapa, misalnya si Rini, kita ketik saja Rini, kemudian cek names, ada tidak namanya Rini? Oh iya, ada, Rini Amanda. Kita klik oke. Jadi membernya ini Amanda. Klik lagi, kita klik lagi. Oke, terus kita masukkan karyawan lain, misalnya si Rizal. Kita masuk ke sepedaan, caranya klik kanan si Rizal, kemudian properties. Nah, kita klik di bagian member of, kemudian klik add, terus kita ketik sepedaan, kita cek names. Nah, ada sepedaan. Oke, jadi
Kalau kita masuk ke sepedaan, kita lihat membernya ada hari ini dan Rizal. Oke, di grup yang type-nya, itu grup yang tipenya distributor. Untuk security-nya sama saja. Cara bikinnya kita bisa bikin di sini, misalnya create new group, misalnya grup name-nya finance. Misalnya tidak sales saja. Kita grup sales kita beda, ini yang ini sales, ini grup. Kalau yang ini OU. Sifatnya global. Kemudian tutup security. Kenapa security-nya? Karena grup sales ini nantinya bisa kita gunakan untuk sharing file, untuk member sharing file. Member kita bisa add seperti biasa, misalnya si Rudy. Boleh masukkan si Rudy, jadi Rudy masuk ke bagian grup sales. Jadi nanti ada di video selanjutnya tentang bagaimana cara kita membuat folder yang bisa di-share ke banyak orang, tapi kita bisa share ke grup. Kalau ada yang tahu caranya sharing file-nya, pasti mengerti caranya. Contohnya bagaimana cara kita tadi membuat OU di dalam OU, lalu kita membuat yang namanya grup atau mobile management group. Kalau sudah paham, silahkan coba sendiri. Membuat grup sebanyak-banyaknya, bikin user sebanyak-banyaknya, masukkan orang juga ke dalam grup. Silakan. Satu lagi, karena user ini boleh menempatkan satu user, boleh menempati beberapa grup. Kalau kita lihat di sepeda ini, membernya ada si Rini, Amanda, dan ini Mira juga bisa masuk ke grup. Tambahkan saja ADD, Rini, Aman tidak. Nah, jadi masuk kedua grup sales, dan grup sepedaan ada di sales juga. Berarti di kesempatan kali ini saya sudah bahas tentang manajemen organisation, unit, dan manajemen grup. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan yang saya jelaskan dapat berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.